Masih 6 orang yang join, tungguin temennya sebentar lagi. Barangkali ada yang mau bertanya soal tugasnya tadi. Nanti Bu Ana jelaskan sedikit. Sudah Bu Ana mulai ya, sudah 11 orang yang gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mute-nya dulu sebentar. Pertemuan hari ini kita masuk pada pertemuan 12, yakni membahas tentang internet. Kayaknya semua pada sudah tahu internet itu apa, ya kan? Cuman hari ini Bu Ana nggak nge-share key question-nya apa, tapi langsung Bu Ana tanya di sesi Zoom ini. Jadi untuk pembahasan tentang internet, apa yang kamu ketahui tentang internet, intranet, dan extranet, serta apa bedanya? Ada yang tahu? Apa yang dimaksud dengan intranet dan extranet? Halo, halo. Di unmute dulu. Silahkan di unmute. Silahkan di unmute dulu. Apa yang dimaksud dengan internet? Internet adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Jaringan internal. Jadi artinya secara mudah artinya apa? Internet adalah komputer yang berkomunikasi dengan komputer yang lain. Terus bedanya intranet dengan extranet apa? Sama-sama komputer yang saling berkomunikasi, tapi ada bedanya. Nah, bedanya apa? Ada yang tahu? Extranet apa, Bu? Bedanya intranet dengan extranet apa? Kalau intranet itu jaringannya berskala kecil, Bu. Kalau extranet jaringannya lebih luas. lebih luas. Memiliki jaringan luar. Jadi kalau intranet dan extranet ini sebenarnya adalah jaringan pada satu perusahaan yang sama. Tapi kalau intranet itu adalah dalam satu lokasi. Sedangkan extranet adalah perusahaan yang sama yang tersebar di beberapa lokasi. Misalkan perusahaan A cabang Mojokerto, kemudian ada cabang Surabaya, cabang Sidoarjo, nah kayak gitu, extranet. Yang membedakan intranet dan extranet
untuk terhubung dengan internet, ini apa namanya? Jadi jaringan dalam perusahaan tersebut itu ada pembatasnya dengan internet dari luar itu. Namanya apa? Namanya firewall. Jadi Firewall ini apa, Bu? ada dinding pengaman yang membatasi antara jaringan dalam suatu perusahaan dengan internet di luar. Kenapa harus dibatasi? Agar orang tidak bisa seenaknya mengambil data atau menghapus, mengacak-acak data perusahaan. Oke. Di sini ada cerita ya tentang firewall. Jadi kalau di Indonesia itu kita bebas berhubungan, mau ke YouTube, mau browsing ke Google, itu kita nggak dibatasi. Tapi kalau di Cina itu ada namanya firewall, itu di mana semua masyarakatnya itu kalau mau keluar, terhubung dengan dunia luar, itu harus melewati firewall dari pemerintahan Cina. Nah, kalau kita di sini nggak dibatasi firewall, kayak bebas gitu. Tapi kalau di Cina, itu seolah kita mau ngeritik pemerintah, itu nggak bisa. Kita mau nyebar informasi keluar dari Cina, itu nggak bisa. Jadi dibatasi. Jadi ada apa ya, semacam kebijakan pemerintah Cina untuk membatasi. Makanya kayak produk Huawei itu yang terbaru nggak ada Google ya kan. Nah itu, jadi orang Cina itu nggak butuh Google. Orang Cina itu bisa apa namanya, bisa mengakses pengetahuan tanpa harus terhubung dengan internet di dunia luar. Oke, udah ya. Ada firewall Cina dan di Indonesia nggak ada namanya firewall yang membatasi. Jadi kita bisa bebas berekspresi, mau mengkritik pemerintah, mau mengekspos berita apa aja, kita bisa bebas. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, apa 5 sumber daya internet? Coba di browsing, 5 sumber daya internet. Ketemu apa? Ketemu apa aja? Sumber daya internet. Email, Ah, news group, Grup mailing Mailing list, ya, telnet, telecommunication network, ah, sama IRC. IRC, IRC. Internet Relay Chat. Jadi di internet, yang namanya internet itu ya pasti ada email. Email itu ada Yahoo, ada Gmail, dan yang lain-lain. Kemudian ada FTP, File Transfer Protocol. Jadi kita bisa mentransfer file apapun. Terus ada www. Jadi kita bisa mengakses informasi dalam bentuk format hypertext. Jadi kita mau download file atau kita mau upload ke web, nah itu ada www, ini tempatnya hypertext. Terus yang IRC tadi, internet relay chat, itu kayak WhatsApp, Discord, Telegram, Skype, nah itu termasuk di situ ya. Kemudian ada search engine atau web browser. Yang biasanya yang dipakai apa? Kalau di komputer cari materi, biasanya search engine-nya apa? Google. Google, ada Mozilla, ada Chrome, Opera Mini, UC Browser, nah kayak gitu. Selanjut, apa bedanya web server dengan web browser?
Jadi teknologi web itu ada dua macam, yakni web server dan web browser. Apa bedanya? Web server. Apa yang dimaksud dengan web server? Dari kata serve. Serve itu melayani. Jadi web yang melayani klien. Jadi kalau web browser ini adalah sisi klien atau pengguna, end user. Nah, sedangkan server ini adalah tempat di mana terdapat perubahan kode oleh end user. Jadi kalau di web browser itu cuman proses pengiriman kode, tapi kalau di web server itu ada proses perubahan kode. Nah, ini teknis banget. Biasanya yang kuliah di teknik informatika, biasanya yang otak-atik kayak gini. Kalau kita ya cukup tahu saja. Kemudian ada istilah DNS. Kemarin sudah dijelaskan. DNS, apa yang dimaksud dengan DNS? Ada yang tahu? Kepanjangan DNS apa? Domain name system. Itu apa, Bu? Iya, domain name system. Artinya apa? Sistem standar yang dipakai untuk menamakan web. Jadi kemarin juga ada IP address ya. Jadi sistem penamaan alamat. Nah, itu ada standarnya. Antara DNS dengan IP address ini ada yang menghubungkan. Kenapa kok menghubungkan? Kalau DNS itu adalah penamaan alamat berupa huruf. Sedangkan IP address berupa angka. Jadi kita kalau cari info biasanya kan ngetik ya, nulis huruf gitu ya. Nah, itu nanti diarahkan ke suatu alamat dengan kode-kode. Nah, ini yang menghubungkan apa namanya? Yang menghubungkan DNS dengan IP address apa? Ada yang ingat atau nggak tahu atau lupa? Router. Jadi kalau router itu dari kata rute itu loh, penunjuk jalan. Jadi kayak kita jalan-jalan cari alamat. Nah, itu nomornya berapa, kodenya apa, itu yang nunjukin, itu namanya router. Jadi kita nggak tersesat. Oh, kita cari misalkan alamatnya Universitas Majen Sungkono gitu ya. Nanti ditunjukkan sama routernya itu. Bener ndak ini kodenya Majen Sungkono atau ini diarahkan ke apa namanya web fake atau web palsu. Nah, itu nanti yang bikin kita nggak tersesat. Oke. Kemudian apa definisi cloud computing? Kayaknya kemarin sudah dibahas toh ya. Yang ini tugasnya hari ini berhubungan dengan cloud computing. Ada yang bertanya tentang tugasnya hari ini? Tahu maksudnya Bu Ana enggak tugasnya hari ini? Jadi tugasnya itu Enggak, Bu, masih bingung. bingung. Jadi tugasnya itu kalian satu kelas itu bikin satu laporan. Nah, filenya yang mana? Filenya sudah dikirim sama Mbak Emma tadi. Itu dikirim Bu Ana, udah disimpan di cloud. Jadi bukan di laptopnya Bu Ana. Jadi nanti nulisnya gimana? Ya keroyokan kayak absensi kemarin. Kalau absensi kan nulisnya cuma satu baris ya. Nah, ini nulisnya biar agak panjangan dikit gitu loh. Tahu nggak maksudnya? Jadi di filenya sudah dibuka belum? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah ada sistematika penulisan gitu kan? Nah, itu mirip-mirip dengan nulis besok kalau nulis skripsi. Mirip kayak gitu penulisannya.
Cuman kalau skripsi itu kan ada pengolahan data, sedangkan kita kan semester 5 ini mau PKL kan ya, pasti disuruh bikin laporan PKL. Nah, ini sekalian belajar bagaimana caranya bikin laporan satu file tapi yang ngerjakan keroyokan. Jadi enggak, ini ngerjakan gantian gitu enggak ya. Jadi misalkan Mbak Eka Wulandari lagi ngetik, nah nanti Mbak Sofi buka kelihatan itu Mbak Eka Wulandari cetik-cetiknya itu ada namanya kayak gitu. Ada yang masih kesulitan absensi kemarin yang di filenya Bu Ana? Kayaknya sudah bisa deh, Bu. Cuman kemarin kan banyak yang kehapus, Iya, jadi nulis ulang. iya. Nah, itu makanya ini nanti apa namanya? Bikin laporan agak panjangan dikit lah. Jadi laporan PKL ya. Ya, yang dari kampus kan katanya ke Jogja ya. Tapi kalau ini apa? Iya. Tugasnya Bu Ana ini kita jalan-jalannya via YouTube. Kemana? Ke Google Data Center, ke gudangnya Amazon, sama kantornya Google yang di Singapura. Jadi nanti disepakati aja tanggalnya, tanggal berapa, terus di situ ketemu apa, gambarnya apa, ditulis kayak gitu aja. Kayak detail-detailnya, terus daftar pustaka itu juga kalian dapat referensinya dari mana itu harus ditulis. Jadi misalkan dapat apa membaca dari blog ini diunduh pada tanggal sekian gitu, isinya apa, kalian kalian ceritakan dalam bahasa kalian sendiri, jangan copy paste ya, nanti kena plagiasi. Oke, sampai di situ ada yang bertanya? Nanti nulisnya loncat-loncat enggak apa-apa, pokoknya sesuai dengan sistematikanya aja. Jadi yang butuh ditulis dulu judul-judulnya apa, bab-babnya apa, nanti detailnya apa dipikir sambil jalan. Ada waktu 3 minggu ya sebelum UAS. Jadi ini untuk nilai UAS. Dalam 3 minggu itu harus sudah selesai. Ya paling enggak kalau bisa 2 minggu selesai ya. Alhamdulillah, gitu aja. Oke. Kurang 20 menit. Tak jepretin layar dulu. Yang videonya belum on, tolong di-on-kan dulu. Pasang senyum Pepsodent. Tak kayak nusam. Udah, Mbak Elis Widya mana ini? Mbak Devi Agustia. 1, 2, cheese. Halaman satunya. 1, 2, cheese. Udah lanjut lagi. Nyampe mana tadi? Oh iya, cloud computing ya. Nyampe cloud computing. Apa yang dimaksud dengan cloud computing? Jadi cloud computing ini adalah penyimpanan awan. Macamnya cloud computing ada 2, deployment model dan service model. Ini deployment ini macam-macamnya cloud ya, ada public, ada private, ada hybrid. Nah, ini seperti kalau public cloud itu kita nyimpennya bareng-bareng, jadi kayak naik bis gitu ya, bisa diakses semua orang, entah itu file siapa, bisa di nggak semua orang. Tapi kalau private
itu filenya disimpan di cloud, tapi nggak bisa diakses oleh semua orang. Jadi hanya yang punya file itu aja yang bisa ngakses. Nah, itu kayak punya mobil ya. Kalau punya mobil itu kan kayak kita beli space-nya, hardware-nya gitu untuk nyimpen. Terus kalau taksi, ini sama-sama nyimpen, tapi perpaduan antara private dengan public. Jadi ada namanya hybrid. Jadi di sini adalah seperti menyewa. Kita nyimpen itu filenya dengan keamanan tingkat tinggi, tapi bisa diakses oleh publik. Nah, itu adalah hybrid cloud. Terus loncat lagi. Ini penyedianya. Ada AWS, di bawah sendiri. Private cloud. Terus service model ada 3, IaaS, PaaS, dan SaaS. IaaS ini adalah infrastruktur as a service. Kalau P ini platform, kalau S ini software. Nah, ini perumpamaannya kayak apa? Kayak ini. Kalau kita bikin makanan. Nah, ini. Jadi kalau IaaS itu kita beli bahan, kita menyediakan peralatan, tapi kita yang masak sendiri. Tapi kalau PaaS itu kita pesen kue, tapi dimakan di rumah. Kalau SaaS itu kita seperti pesan kue dimakan di tokonya. Jadi kayak ini ya. Perumpamaannya kayak gini. Nah, ini. Jadi kalau IaaS itu masak sendiri, kalau PaaS itu pesen, ini bisa pesen apa aja ya, entah itu pesen apa namanya, konten atau pesen program. Sedangkan kalau SaaS itu semua pekerjaan dilakukan di webnya itu tadi. Jadi kayak pesan kue ya dimakan di tokonya itu tadi. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Kurang berapa? 17 menit. Nah, ini penyediaannya. Penyediaannya ada AWS, Amazon Web Server, ada IBM Cloud, ada Google Cloud Platform. Kemarin kan sudah cari harganya ya, biayanya berapa dari Google Platform ini, dari Amazon. Nah, ini ada VMware, ada Microsoft Azure. Nah, ini. Sudah sampai di sini. Ada yang bertanya tentang tugas atau apa saja? Atau sampai di sini aja? Sudah cukup? Apa sudah ngantuk semua? Kalau sudah nggak ada yang bertanya, Bu Ana akhiri sampai di sini aja ya. Ada yang bertanya dah? Mbak Christine Veronisa baru join. PKL-nya Bu Ana ikut. PKL, ini dosennya malah belum ada info apa-apa tentang PKL. Malah dapat infonya dari DBCI mahasiswa. Kalau itunya ya belum keluar Bu, apanya? Harga Bayarnya. Halo Mas Dandi, Pembayaran. sabar. Bayarnya. Wes keluar tak share. Kalau ke PKL yang tahun kemarin itu kan ke Bali, itu bayarnya antara 750-an gitu. Tapi ini kan ke Jogja. Terus
harus ada surat ini apa rapid test. Tapi dia, Bu. Nah, surat Iya. rapid test ya, itu juga nggak tahu itu dibayari kampus atau bayar sendiri. Kalau nggak salah bayarnya 250 ya. Kalau di rumah sakit. Kalau rapid nggak sampai sih, Bu. Mungkin 105 kalau nggak salah. Oh gitu. Macem-macem, Bu. Nah, iya. Oh, kemarin Tergantung rapidnya apa. ini suaminya Bu Ana juga coba ini yang beli online itu 80.000 juga. Iya, ya nggak tahu nanti ditunggu aja. Ya harusnya nggak ini sih, nggak memaksakan diri ke apa kegiatan PKL sih. Cuman dari tahun lalu-lalu itu emang kalau semester 5 itu jatahnya PKL, bayarnya ya segituan. Terus kalau semester 7 itu ada KKN, bayarnya kemarin itu 900, yang tahun ini 900.000. Nah, itu ya ada sing sambatan, ada sing ya memang bayarnya segitu kan. KKN itu kan kegiatan berbagi, jadi ya wis apa namanya ikhlasin aja lah, nanti berkahnya kan juga balik lagi. Tuh. Ya udah, sampai di sini. Ada lagi yang mau bertanya? Mbak Novi? Mbak Devi? Untuk tugasnya itu ngetik gantian gitu tadi. Nah, kan tanya lagi. Absennya. Enggak gantian Absen itu, yang Mbak. kemarin itu. Itu ngetik bareng bisa, nggak gantian. Jadi cukup dibuka filenya, misalkan punya ide, oh kata pengantar, ya sudah langsung aja tulis kata pengantar, nanti kelihatan. Oh Mbak Novi Maulida lagi ngetik kata pengantar, misalkan Mbak Eka lagi buka, oh kata pengantar sudah ada yang nulis, aku nulis pendahuluan, mungkin kayak gitu, boleh. Misalkan sudah ada, ditambahin lagi. Kenapa? Berarti nanti kan nggak sampai kedobelan gitu loh, Bu, maksudnya. Nggak sampai double gitu kan, nanti. Enggak. Kalau gitu loh. Enggak, sudah tak setting, enggak bisa offline, jadi otomatis online. Jadi ngerjakannya ya nganu. Nanti kalau sudah dikerjakan, Bu Ana lihat, bisa langsung kelihatan. Oh, kelompok 5G nyampe ini, 5B nyampe ini, 5E nyampe ini. Sudah langsung kelihatan. Jadi misalkan nanti ngerjakannya loncat-loncat enggak apa-apa, yang penting sesuai dengan sistematika penulisan. Bab 1, bab 2, bab 3, kayak gitu. Ini buat latihan, Mbak. Nanti soalnya KKN juga suruh bikin laporan, sama sistematikanya sama, terus skripsi juga sama, suruh nulis. Cuman kan ini kalau skripsi kan nggak kelompokan. Nah, kalau PKL, KKN itu kita masih kelompokan. Jadi yang mudeng bisa ngajarin temennya yang belum mudeng kayak gitu. Bisa saling belajar. Jadi yang satu melengkapi yang lainnya. Udah? Ada lagi? Soal lokasi sudah tahu ya. Google Data Center, gudang Amazon, sama kantor Google yang di Singapura. Kantor Google di Singapura. Ya, ya itu nanti browsing sendiri-sendiri, nanti ketemu apa ada fotonya dimasukkan situ enggak apa-apa, taruh di ini lampiran. Jadi kayak data apa? Foto kegiatan kayak gitu. Misalkan mau kerja kelompok via Zoom. Nah, pas Zoom di screenshot masukkan ke situ juga enggak apa-apa, boleh. Oke, nanti Berarti file yang dikirim Mbak Emma tadi yang di grup tadi yang diisi. Apa Iya. nanti ada? Iya, itu tadi Bu Ana yang bikin. Cuman nggak tak share di grup, takut salah masuk. Jadi titip ke ketua kelas.
buat nge-share di grup kelas. Berarti nanti yang diisi tadi, yang di-share Mbak Emma tadi ya, Bu ya? Ya, betul. Gitu. Heeh. Ya, Bu. Nanti kalau ada yang belum jelas, japri Bu Ana boleh. 24 jam. Oke, nanti Bu Ana jawab pas lenggang. Pas senggang. Ya udah. Sampai sini ya. Ada lagi Ya, nggak? Bu. Ya, Bu. Kayaknya sudah pada pinter semua tentang internet ini. Cuman aplikasinya aja kita butuh latihan biar apa ya, nggak melulu apa sih dengerin Teori. dosen tok, iya teori tok kan ngantuk toh. Bu Ana sendiri nek kadang ngrungokno wong ya ngantuk ya kan. Moco kadang ya ngantuk. Nah, bacanya bareng-bareng, nulisnya bareng-bareng kayak gitu. Ya udah, kalau gitu Bu Ana akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.